إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin muliakan, bagaimana setiap keadaan kita, setiap amalan kita, senantiasa kita bergantung kepada Allah SWT. Apa saja amalan yang dibarengi dengan hati tawajuh bergantung kepada Allah, maka amalan itu nanti akan diterima, diberkati oleh Allah. Amalan yang dibarengi dengan kelalaian, maka ini amalan itu tidak ada nilainya. Maka dakwah dengan tawakal pada Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dakwah dengan tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah kita nanti akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Hanya Allah yang bisa menolong. Hanya Allah saja. Malaikat Allah SWT dan kita ini setiap amalan bagaimana dibarengi dengan kecintaan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini penting malaikat. Amalan apapun, kata Sayyidina Umar, kalau tidak dibarengi dengan kecintaan kepada Nabi, itu nanti tidak ada nilainya. Malaikat Allah Ta'ala, maka para sahabat ini dalam keadaan-keadaan macam-macam itu senantiasa menyebut-nyebut Nabi. Waktu Harbur Riddah, perang besar-besaran pada zaman Sayyidina Abu Bakar, maka umat Islam kelihatannya mulai terdesak karena musuhnya begitu banyak ini menghadapi Musailimah al-Kadzdzab. Orang Yamamah. Dan Musailimah ini keturunannya jadi Muhammad bin Abdul Wahab. Masya Allah. Nah, malaikat Allah Ta'ala umat Islam terdesak, maka
untuk membangkitkan semangat mereka itu, mereka berteriak, wa Muhammadah, wa Muhammadah, teringat Rasulullah, langsung semangat lagi mereka bergerak, dan kemudian dalam waktu yang cepat mereka telah ditolong oleh Allah SWT. Nah, oleh karena Allah, para sahabat ini keadaan apa saja itu ingat Rasulullah. Sakit, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu sakit. Maka beliau mengatakan, ya Muhammad, langsung sakitnya itu sembuh malaikat. Sayyidina Hubaib bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau dibantai orang kafir, yang diingati apa? Yang diingati Rasulullah. Ya Muhammad. Masya Allah, kecintaan para sahabat kepada Nabi, sudah mau mati masih teringat Nabi. Maka kalau hati bergantung kepada Allah dan senantiasa dibarengi dengan kecintaan kepada Rasulullah dalam setiap amal itu, nanti amalan kita ini akan barokah sebenarnya. Insyaallah mulai kan. Namun Allah SWT dalam dakwah bergantung kepada Allah, dalam ta'lim pun bergantung kepada Allah. Yang bisa menambahi kita ilmu, yang bisa memberikan kita kefahaman itu hanya Allah. Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat, Al-Quran yang dibaca oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran yang kita baca, Qurannya sama. Tapi kefahamannya ini berbeda. Di antara sebabnya apa? Di antara sebabnya karena hatinya mereka itu memang betul-betul hati yang suci. Bergantungnya kepada Allah itu kuat. Sebagaimana yang diarahkan dalam Al-Quran. Kalau kamu dengar Quran itu kamu doa. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqdha ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Kalau kamu dengar Quran, hai Muhammad, maka kamu baca doa wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Maka Rasulullah itu memahami perkara-perkara yang orang lain enggak paham sebenarnya kan dalam Quran itu. Hanya alif lam mim itu siapa yang paham? Enggak ada yang ngerti itu apa itu alif lam mim. Tapi ketika Jibril mengatakan alif, maka Nabi mengatakan na'am, na'am. Iya, iya. Iya, iya apa? Orang enggak ngerti itu. Lam, iya, iya kata Nabi. Ini Nabi paham, orang-orang lain enggak paham. Jadi ada di dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang paham itu hanya Nabi saja. Ada dalam Al-Quran itu yang paham hanya para wali saja. Ada dalam Al-Quran itu yang paham itu hanya para ulama saja. Yaitu beda-bedanya hatinya manusia sehingga pahamannya itu beda-beda. Jangan kita kira gitu agama itu seperti yang kita pahami saja. Tidak. Nanti hati kita tambah bersih, nanti kefahamannya Allah akan tambah lagi, tambah lagi. Tawajuh kita kepada Allah tambah, maka nanti Allah akan tambah. Maka kita baca Quran dengan tawajuh kepada Allah, mendengarkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran dengan tawajuh kepada Allah. Dan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan agama itu dengan syukur. Inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur. Orang yang bisa paham
Al-Quran ini hanya orang yang sabar, banyak sabarnya. Kalau orang nggak sabar, nggak paham Quran itu. Baru dengar sebentar sudah ngantuk. Kamu ini bagaimana mau sabar? Kalau tidak sabar, bagaimana mau paham? Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Yang paham Quran ini orang yang banyak sabar. Bukan hanya sabar, banyak sabar. Syakur, banyak syukur. Nah, baru bisa paham. Ya, kalau nggak sabar, alah apa itu? Nah, sudah nggak paham. Kalau tidak syukur, tidak menghargai, juga tidak akan paham. Kalau tidak tawadhu pada Allah, paham dikit, nah, sedikit aja. Sejauh mana kita tawadhu pada Allah, sejauh mana kita sabar, sejauh mana kita syukur, sejauh itu pula Allah kasih kefahaman Al-Quran, kefahaman agama ini. Sejauh mana kita mikir akhirat, sejauh mana kita paham agama. Nabi mengatakan man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ilm. 'Allamahullah min ghairi ta'allum wa kasyafallahu an qalbihil 'ama. Barang siapa zuhud di dunia, hatinya itu bukan tergiur dengan dunia tapi rindu pada akhirat. Maka Allah akan beri dia ilmu tanpa belajar. Dimaknanya orang itu kalau rindu akhirat, saya mau ke akhirat hari ini, mungkin saya mau ke akhirat malam ini. Kalau rindunya akhirat itu kuat, akhirnya zuhud di dunia, akhirnya paham agama. Jadi kalau orang itu mikirnya dunia itu kenemenen, nah, mikir dunia aja. Gembiranya karena dunia, sedihnya karena dunia. Sampai doanya pun juga untuk dunia, tidurnya pun mimpi dunia ya. Itu nanti terus agama itu jadi susah paham. Iku agama iki apa to jane iki? Ibung sapa iki? Padahal itu kita mendengar agama dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi tidak paham. Kalaupun paham, tidak bisa merasakan. Seperti orang yang lidahnya sedang sakit itu, makan tapi nggak ada rasanya, nggak ada rasanya. Itu kan kadang-kadang lidah itu kan kalau habis sakit itu minum teh pahit, minum kopi pahit, nah begitu itulah namanya itu. Nggak bisa merasakan lagi. Nah kalau orang itu fikirnya akhirat bisa merasakan itu agama. Kalau tidak nanti nggak terasa. Sholat tahu-tahu salam gitu aja. Nanti tadi berapa rakaat sudah nggak ingat. Nah. Bayan tahu-tahu subhanallah bihamdihi subhanallah. Loh, tadi bayan apa tahu? Nggak tahu. Nah, itu berarti itu nggak ada rasanya. Insyaallah mulai kan? Dakwah bergantung pada Allah, taklim bergantung pada Allah, ibadah juga bergantung pada Allah. Kalau ada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ya Allah tolonglah aku untuk sholat, maknanya begitu. Ya Allah tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah, maka tolonglah aku ya Allah untuk sholat. Itu maknanya la haula wala quwata illa billah. Ibadah bergantung pada Allah. Usaha apapun, khidmat pun bergantung pada Allah. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau masuk ladang ucapkanlah masya Allah.
Semua itu berjalan dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Maka insya Allah ladangnya itu akan dijaga oleh Allah. Siapa yang dikasih oleh Allah nikmat apa saja, kemudian dia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, maka Allah akan jaga nikmat itu. Kalau anaknya pintar, Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau mahalahnya hidup, Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau jamaah keluar, Masya Allah la quwwata illa billah. Insya Allah nanti Allah jaga. Kalau mahalah asalnya naik tahu-tahu merosot, ini karena kurang didoain ya. Coba didoain, Masya Allah la quwwata illa billah. Istri lurus kok tahu tuh terus jadi nggak lurus, ini kurang didoain ini ya. Coba didoain, setiap ketemu tuh Masya Allah la quwwata illa billah, nanti kan lurus terus insya Allah malaikat. Anak lurus tahu-tahu mogok tengah jalan, kurang doain Masya Allah la quwwata illa billah. Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah malaikat. Beliau tukangnya, Nabi Ismail itu kulinya. Yang bagian ngaduk lumpur. Tempat ngaduk lumpurnya itu sampai sekarang masih ada. Jadi itu kalau orang tawaf di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Dekatnya Hajar Aswad itu sebelah kanannya begitu di Multazam itu ada marmer agak coklat gitu. Lihat tuh. Oh, enggak sempat ngamati. Ada marmer itu coklat, yang lain-lain putih, dia coklat sendiri. Itu namanya mi'jan. Mi'jan itu tempat ngaduk lumpurnya Nabi Ismail untuk bangun Ka'bah itu. Malaikat Allah Ta'ala sambil bangun, sambil doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, akhirnya bangunannya barokah. Ya Allah, terimalah bangunan ini dari kami. Yang bangunannya diterima oleh Allah di tempat ibadah beribu-ribu tahun sampai sekarang. Orang-orang dulu itu yang dipikir itu apa-apa doanya malaikat. Saya punya kiai di Surabaya sana, zaman dulu itu bangun rumah, yang bangun santri-santrinya itu. Maka semua yang bangun rumah itu harus wudhu dulu. Tukangnya, kulinya, semua harus wudhu. Dan setiap meletakkan batu bata satu harus baca ayat kursi satu. Itu kiai-kiai dulu begitu itu. Akhirnya zaman Belanda itu rumahnya dibom sama Belanda itu. Dibom itu bomnya cuman kayak kelutik gitu tok, ya, nggak bisa meletus. Di sana. Di Surabaya sana, di Hindrosemo sana. Rumahnya sampai sekarang masih ada. Jadi bukan hanya sekedar bangun rumah orang dulu itu, bagaimana rumahnya berkah, rumahnya dijaga oleh Allah. Bacain ayat kursi. Kita sekarang bangun masjid pun kadang-kadang malah tukangnya itu nggak sholat. Oh, repot ini. Sambil nukang, sambil ngerokok. Nah, maka masjidnya itu barokahnya kurang mereka. Setiap yang masuk langsung ngantuk. Nah. Jadi ini malaikat Allah Ta'ala kita renungi apa saja itu, yang penting itu barokahnya itu. Jangan bendanya, materinya. Bendanya, materinya, bukan. Kalau yang kita pikirkan bendanya, materinya, barangnya,
itu saja tanpa kita mikir barokahnya, maka ini sama aja dengan kita niru-niru orang yang nggak beriman itu namanya. Orang nggak beriman itu yang dipikir barangnya saja, bangunannya, bendanya. Kalau orang iman yang dipikir barokahnya. Anak yang dipikir bukan anaknya, bagaimana barokahnya. Ya Allah berkatilah anakku ini. Maka kalau kunut subuh bagaimana? Barik lana fima a'tait. Ya Allah berkatilah kami dalam apa yang kau berikan kepada kami. Anaknya barokah, istrinya barokah, hartanya barokah, umurnya barokah, kerjanya barokah, dakwahnya barokah. Barokah itu bagaimana? Datang kebaikan-kebaikan yang tidak dikira-kira oleh otak kita, itulah namanya barokah. Barokah kayak Ka'bah itu namanya barokah. Kayak masjidnya Rasulullah itu masjid barokah itu. Seluruh dunia datang, nggak usah diundang tuh datang aja. Ini barokah namanya. Insyaallah malaikat. Kalau makan doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang dipikirkan itu barokahnya, bukan enaknya. Lauknya sambal, tewel, kerupuk, ikan itu enggak begitu penting. Yang penting barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkatilah makanan ini. Ini kalau makan itu berkah, masuk perut terus seger. Ngaji jadi ringan, ya, ibadah jadi ringan, nggak ada pengen maksiat. Ya kalau makanan itu tidak berkah itu makanan itu masuk perut timbul gejolak ingin maksiat, ini nggak berkah. Kalau nggak ada gejolak timbul malas, ya, makanan nggak berkah. Habis makan terus males, apa-apa males, ya. Perutnya berat kayak ada beban 1 ton di perutnya itu. Terus ngantuk aja, ya. Kecuali waktu makan melek. Ya. Ini adalah termasuk makanan yang kurang barokah. Insyaallah malaikat. Enggak didoain, makan itu didoain biar berkah. Tidur yang barokah. Didoain tidurnya itu. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Terus baca tasbih 33, 34. Tidurnya berkah nanti. Tidur berkah itu bagaimana? Tidak begitu lama tapi sudah cukup. Nah. Jadi kalau tidur tidak berkah itu sudah tidur mulai ngisak sampai subuh masih ngantuk aja juga. Tidur gak berkah. Berkah itu perkara itu sedikit aja sudah cukup. Tapi kalau tidak berkah itu banyak pun nggak cukup, apalagi sedikit. Nggak usah yang macam-macam sudah tampak indah aja kayak Ka'bah itu namanya barokah. Ka'bah itu nggak ada hiasan-hiasannya, cuman kotak segi 4 gitu aja. Tapi orang melihat tuh seneng aja sudah. Yang namanya barokah. Tapi kalau tidak barokah itu sudah diukir-ukir sudah itu, tapi juga orang melihat sebel. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Supaya barokah itu bagaimana? Yang pertama kali senantiasa doa, yang kedua kali senantiasa ikut sunnah. Nanti barokah. Apa aja yang kita pikirkan itu doanya bagaimana, sunnahnya bagaimana. Kita berkah gitu aja. Nanti kan berkah apa-apa itu. Insyaallah malaikat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah olehmu sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Jadi sunnah itu bukan hanya sunnah Nabi, sunnahnya para sahabat juga harus kita pegang.
sunnahnya khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Bahkan khulafa itu bukan hanya itu saja, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni, ya. Para ulama-ulama, orang-orang soleh, kita ikuti kehidupan mereka itu. Itu termasuk bagian daripada amalan yang diperintahkan oleh Allah. Kita suruh ikut Nabi, ikut para sahabat, ikut orang-orang soleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ya. Insyaallah malaikat. Jadi amalan yang sudah dibuat oleh Nabi ini sama-sama halal ya, maksudnya. Dengan yang belum pernah dibuat Nabi nilainya lain walaupun sama-sama halal. Amalan sudah pernah dibuat para sahabat dan yang tidak dikerjakan para sahabat walaupun sama-sama halal nilainya lain. Amalan sudah pernah dibuat oleh orang-orang soleh sebelum kita dengan yang tidak nilainya lain walaupun sama-sama halal. Karena kalau kita ini amalan itu meniru-niru orang-orang yang baik ini, maka ada nilai tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin faminhum, niru-niru orang soleh itu dicintai oleh Allah. Yang kita usaha apa aja itu niru orang-orang yang sudah tampak barokahnya gitu. Para nabi, para sahabat, dan orang-orang setelah itu yang sudah tampak barokahnya. Dakwahnya ikut orang Nidhamuddin gitu loh. Kenapa? Karena itu sudah tampak barokahnya. Di Amerika ada agama, di Australia ada agama, itu loh. Orang Australia dari situ tuh. Kamu lihat itu. Itu barokahnya fikirnya orang Nidhamuddin. Di sana Rusia ada agama sekarang. Di Cina hidup agama. Mengikuti orang yang sudah tampak barokahnya itu. Man burika fi syai'in falyalzamhu, kata Nabi. Perkara itu kalau sudah tampak barokahnya pegang. Man burika fi syai'in falyalzamhu. Kita ini dulu sebelum kenal-kenal dakwah ini apa ya, duduk di masjid begini kalau pagi itu. Pagi itu kan sudah dinusupan di sawah sana biasanya, ya. Kalau sekarang duduk di masjid itu ada apa? Ini barokahnya fikirnya Syekh Ilyas. Mari kita pegang, insyaallah malaikat. Biasanya kopiah itu nggak mau nempel, cepot terus. Yang terus nempel itu rokok tuh nempel terus. Kopiah nggak mau nempel. Keluar 3 hari, rokoknya cepot, kopiahnya nempel. Mari kita pegang, insyaallah malaikat. Mana dulu kita ini mikirkan kampung lain, masjid lain, daerah lain. Sudah mikirkan dirinya sendiri, anaknya itu sudah mumet. Tetapi barokahnya pikirnya orang-orang Nidhamuddin, kita mikir daerah sana, daerah sini. Sehingga mana-mana hidup agama. Maka man burika fi syai'in falyalzamhu, sudah tampak barokahnya kita pegang. Insyaallah malaikat. Masyaallah. Kita pegang betul-betul malaikat. Allah telah memberkati kerja dakwah ini. Pesantrennya pun dipikirkan malaikat. Karena Allah juga sudah memberkati pesantren di negeri kita ini. Itu 500 tahun di negeri kita ini, pesantren-pesantren itu telah berjasa menjaga agama. Mulai zaman Wali Songo dulu sampai sekarang itu umat Islam masih 90% itu diantara jasanya pesantren-pesantren, jasanya musola-musola, jasanya guru-guru ngaji di masjid-masjid itu. Sehingga walaupun dijajah Belanda 300 tahun, umat Islam masih hampir utuh. Maka setiap masjid itu, Maulana Sa'ad bilang, setiap masjid perlu dihidupkan pesantren.
ngaji Quran, setiap masjid ngaji agama, setiap masjid dihidupkan. Di samping dihidupkan 5 amal. Insyaallah malaikat. Setiap kamu ketemu anak-anak kecil, kata Maulana Sa'ad, kamu tanya, ngaji Qur'annya di mana, Nak? Nah, bagaimana umat Islam itu semua itu ngaji Quran. Jangan sampai orang Islam nggak tahu Al-Quran. Jadi sekarang ini takaza dari Nizamuddin itu begitu semuanya kan. Karena sekarang itu semuanya kan. Kamu ingat waktu Ramadan kemarin, anak-anak SMA yang pada keluar 3 hari Ramadan itu, Masya Allah, yang sholatnya genep itu jarang-jarang itu. Sholatnya itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Wudunya nggak karu-karuan. Yang dari Madiun, yang dari kota itu, karena masjid-masjid itu banyak ekro-ekro itu malah bisa baca Quran. Tapi yang dari Ngawi itu malah gak pada bisa baca Quran itu, karena orang desa-desa itu masjidnya nggak hidup, ngaji Quran itu nggak hidup. Jadi nanti kalau masjid-masjid hidup, akhirnya banyak orang sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, agamanya sih benar. Tapi kalau di masjid-masjid ini nggak ada ngaji Quran, nanti anak-anak kita nanti, Masya Allah gimana sebenarnya kan. Beberapa tahun yang lalu itu saya keluar di Yogyakarta itu ada orang itu dosen di satu universitas di sana, dosen doktor itu sebenarnya kan, baca Fatihah itu belum bisa. Padahal anaknya orang Islam, ayahnya Islam, ibunya Islam. Dia cerita, ya saya ini nggak sempat ya Pak. Di SD agama cuma 2 jam, itu pun kadang-kadang gurunya nggak ada. Ya. SMP begitu juga, sama begitu juga. Saya nggak pernah ke masjid. Ya, sudah tua begini, sudah umur 60 tahun baru belajar Fatihah. Ya. Ini di negeri Indonesia ini, mereka. Bagaimana di Jawa kok bukan? Bagaimana di luar Jawa itu? Yang kita hidupkan madrasah di setiap masjid. Insyaallah mereka. Sekarang pemerintah pikir setiap kecamatan ada puskesmas untuk memikirkan kesehatan manusia. Maka setiap masjid hidupkan madrasah untuk memikirkan kuburannya manusia ini. Insyaallah malaikat. Kita pikirkan ini malaikat. Betul-betul. Itu setiap SD dipikirkan bagaimana kepala sekolahnya itu sarjana. Nah, bagaimana gurunya itu semua itu paling sedikit diploma 2, iya Pak Sar. S1 sekarang. Oh. Itu orang dunia mikir bagaimana sekolahnya itu meningkat. Nah, kita mikir bagaimana imam masjidnya hafid Quran. Insyaallah malaikat. Muadzinnya keluar 4 bulan. Biar mandi itu adanya itu kayak adanya Bilal. Hayya 'alas shalah, orang sudah bergetar semua, nggak bisa duduk, lari ke masjid. Tapi kalau yang adzan itu malah anak-anak kecil, gimana? Yang melek pun langsung jadi ngantuk. Kalau adanya Bilal, kalau Bilal itu sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu orang sudah pada nangis teringat Rasulullah semua. Muadzinnya paling sedikit pernah keluar 4 bulan. Insyaallah malaikat. Makmumnya semua mikir agama semua. Wah, insyaallah masjid kita jadi berkah. Jadi meningkatkan mutu masjid. Kayak sekolahan begitu. Kepala sekolahnya ada tertibnya, ada harus begini, gurunya harus begini, muridnya juga harus ada tertibnya. Tidak sembarang orang boleh masuk sekolah itu. Diteliti. Nah,
orang-orang yang masih normal-normal itu boleh masuk. Ya, begitu juga orang yang masuk di masjid kita ini semua kita ajak mikir agama, ada perbaikan amal 3 hari, 40 hari. Nanti masjid kita jadi barokah sehingga masjid kita jadi asbab hidayah untuk banyak manusia. Insyaallah kan. Untuk itu kita mulai dari diri kita dulu. Kita latihan memikir ini, doa kepada Allah supaya Allah kasih paham kita, kasih kekuatan kita. Maka hari ini juga kita keluar 4 bulan atau 40 hari. Yang mau keluar hari ini akan berdiri selatan. Monggo. Simbade mental Pak, monggo. Sekan wulan, kantos setinten, tambah masa, sisa masa, silakan. Si khidmat yang temboro itu sepinten? Yang sudah terdaftar 160. Saniki. Khidmat ini ditenani Bang, ini ditenani insyaallah jamaah sing mental kathah. Dakwah niki Pak Tarik nggih, padha mon kalih pondok niku nek sing ning pondok sing mulang tenan, wiritan tenan santri teko-teko dhewe. Nggih Pak Tarik. Pak Tarik Saidin niku lho, iki wis tuwek barang wis pensiun tetep cari terus ya kok. Niku mun jenenge dadi sifat carike niku. Nah gitu nih pengen dakwah dadi sifat walaupun wis gak patek dakwah sih tulisannya nang langit sik dai terus ngoten lho. Insyaallah Bang nggih. Niku napa Pak Carik niku wis gak dadi carik kok disuruh Pak Carik terus napa sebabe? Saking suwene dadi carik ngene. Lah wong niku ngoten niku nek dakwah saking suwene dakwah ki wis gak patek dakwah barang nang langit ditulis dakwah ae. Insyaallah Bang nggih. Maka Kanjeng Nabi niku ngendikaken wong niku nek wektu sehate ngamal terus, mungkin nek lara gak iso ngamal karo malaikat ditulis ngamal ae kaya wektu sehate. Nah ini mumpung sehat ngamal terus, mumpung si waras sih ngamal terus, mungkin seloro mengkis ditulis ngamal terus mawon. Dakwah ngoten niku, ngibadah ngoten niku, ngaji ngoten niku. Insyaallah Bang nggih. Nah niku dipikirake saestu niku. Mumpung masih sehat. Dalam satu hadis dikatakan kalau orang itu rajin amal, nanti kalau ada udzur, maka Allah berfirman pada para malaikat kurang lebihnya, kamu tulis sebagaimana dia sehat itu dulu. Ya, insyaallah. Semua manusia itu biasanya itu tambah tua itu tambah loyo. Tapi kalau waktu mudanya itu amalannya kuat, insya Allah ditulis kuat terus. Insya Allah kan. Saat ini mudzakarah 3 sekawan-sekawan. Terus nanti mumpung sehat nih bodoh istiqomah, monggo 3 sekawan-sekawan.